Oke, halo. Salam jumpa lagi dengan saya Firdaus Hunti. Baik, pada kesempatan ini saya ingin berbagi mengenai variasi program daripada latihan daya tahan untuk cabang olahraga aerobik gimnastik. Baik, sebelum kita masuk ke variasi program latihannya, baiknya kita coba untuk mengetahui terlebih dahulu apa sih yang disebut dengan daya tahan secara umum. Baik, pertama-tama kita akan membicarakan mengenai komponen fisik dasar ya. Ini komponen fisik dasar manusia, tubuh manusia itu terdiri atas 4 macam komponen utama tubuh. Yang pertama adalah mengenai kecepatan atau speednya. Kemudian endurance atau daya tahan. Yang ketiga adalah kekuatan. Dan yang keempat adalah kelentukan. Ya. Baik, dari keempat macam komponen utama tubuh ini ada beberapa faktor komponen fisik yang menjadi gabungan di antara faktor-faktor utama tersebut. Contoh misalkan untuk komponen fisik kecepatan dengan daya tahan, maka terciptalah komponen fisik daya tahan kecepatan atau ini speed endurance. Kemudian gabungan daripada kekuatan dengan daya tahan, maka terciptalah strength endurance atau daya tahan kekuatan. Kemudian gabungan daripada kecepatan dengan kekuatan, maka terciptalah explosive power atau daya ledak tubuh. Nah, dari sekian banyak komponen fisik ini, yang akan saya bahas sekarang adalah mengenai daya tahan tubuh, terutama untuk cabang olahraga aerobik gimnastik. Kemudian yang dimaksud dengan daya tahan adalah syarat dari sebuah penampilan yang membuat seorang atlet meminimalisir kelelahan yang akan berakibat pada penurunan penampilan saat melakukan aktivitas olahraga dan bermanfaat untuk mempercepat pemulihan. Ini menurut Berger dan Minow tahun 1994. Kemudian pengertian lain daripada daya tahan itu sendiri bisa juga disebut sebagai kemampuan untuk melawan kelelahan ya. Ini menurut Hare, Bosveld, Schroeter, Janssen, serta Zimmerman. Ada juga pengertian daya tahan yang lain di mana daya tahan itu dimaksudkan sebagai kemampuan melawan kelelahan yang terlihat dengan kemampuan melakukan repetisi jumlah yang banyak disertai dengan pemulihan yang cepat. Kemudian manfaat daripada latihan daya tahan sendiri adalah yang pertama-tama adalah menurunkan kelelahan sehari-hari, menurunkan kegelisahan atau anxiety, menurunkan depresi, menurunkan coronary artery disease, menurunkan tekanan darah tinggi atau hipertensi, kemudian juga menurunkan non-insulin dependent diabetes mellitus, kemudian juga menurunkan risiko kanker, lalu menurunkan juga resiko osteoporosis dan juga menurunkan risiko kegemukan atau obesitas. Baik, ini adalah intensitas latihan berdasarkan denyut nadi. Zona yang pertama ya, ini adalah 65 sampai 75% daripada denyut nadi maksimal. Kemudian zona yang kedua adalah 80 sampai 85% denyut nadi maksimal. Kemudian zona yang ketiga adalah 86 sampai 90% denyut nadi maksimal. Baik, kita langsung saja masuk ke latihan daya tahan, variasi latihan daya tahan spesifik cabang olahraga aerobik gimnastik dengan komposisi latihan atau tingkatan latihan di lactate threshold ya. Kemudian kita akan membagi menjadi 4 pos. Jadi tema daripada latihan daya tahan yang akan dibahas ini adalah latihan bertemakan sirkuit training ya, atau pos-pos. Baik, yang pertama adalah mengenai pos 1, di mana latihan para atlet itu melaksanakan latihan daya tahan umum dulu. 30 detik jogging, yang pertama ini ya, cardio endurance ya.
Yang pertama 30 detik jogging ditambah 30 detik sprint ditambah 15 detik bernafas yang dilaksanakan di tempat atau on spot exercise. Jadi latihan ini dilaksanakan dalam satu ruangan yang tidak terlalu besar juga bisa, tidak perlu di lapangan atau tidak perlu di track. Bisa dilaksanakan pada ruangan yang terbatas. Kemudian target denyut nadi yang dilaksanakan pada sesi ini adalah 80 sampai 90% daripada denyut nadi maksimal. Nah, kemudian selesai daripada pos 1, kita maju ke pos 2. Ini ya. Yang hijau, di mana kita melatih mengenai daya tahan lokomotor, daya tahan otot-otot lokomotor yang terbagi atas 3 sesi, 3 jenis ya. Sesi yang pertama kita melaksanakan 30 detik squat thrust. Kemudian sesi kedua kita melaksanakan 10 detik push up, V-sit up, kemudian straight back up. Jadi setiap bentuk latihan ini kita laksanakan selama 10 detik dengan secepat mungkin. Kemudian untuk sesi ketiga kita melaksanakan 30 detik koreografi dengan target denyut nadi 90% dan dari nadi maksimal. Kemudian selesai dari pos 2 kita lanjut ke pos 3 ini ya. Yang abu-abu ini mengenai core deep muscle strength endurance atau daya tahan kekuatan otot bagian core. Dibagi menjadi 3 sesi juga. Yang pertama adalah 30 detik abdominal planche atau ya, yang kedua kemudian 30 detik gluteus bridge. Kemudian yang ketiga 30 detik sideway planche kiri kanan ya. Jadi 30 detik di samping kanan, 30 detik juga di samping kiri. Dengan target denyut nadi 70 sampai 80%. Nah, ini masih masih perlu diuji coba ya, karena memang meskipun ini course deep muscle strength endurance, tetapi apakah bisa mencapai denyut nadi yang dimaksud. Kemudian selesai daripada pos 3, maka kita masuk ke pos 4, di mana ini terdiri atas 2 minutes active rest atau 2 menit active rest dengan target denyut nadi 60 sampai 100 denyut nadi per menit gitu ya. Nah, ini kita laksanakan sebanyak 3 sesi, dengan setiap sesinya itu berbeda-beda treatment pada saat di lokomotor muscle endurance dan di pos 3 course deep muscle strength endurance ya. Dengan 3 jenis atau 3 jenis variasi latihan pada pos 2 dan pos 3, di mana terdapat 3 jenis model latihan yang berbeda di pos 2 dan juga di pos 3. Baik, untuk melihat secara langsung bagaimana penerapan atau aplikasi daripada latihan variasi yang sudah dijelaskan tadi, maka marilah bersama-sama kita saksikan video tutorial aplikasi atau penerapan daripada variasi latihan yang tadi sudah dijelaskan mengenai daya tahan cabang olahraga aerobik gimnastik. Selamat menyaksikan.